Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan membagikan roti lembut tanpa mixer, roti sobek dengan isian labu kuning. Ini rasanya enak banget. Selain enak juga sehat banget, alami ya. Untuk teman-teman yang mau tahu cara buatnya, yang ingin resepnya, silahkan tonton videonya, simak sampai selesai. Tanpa harus menunggu lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Bahan pertama, masukkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan susu kental manis 1 saset atau sekitar 40 gram. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya pecahkan telur 1 butir, telur utuh ya. Selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata, kemudian air kurang lebih 80-100 ml dimasukkan secara bertahap sambil adonannya diaduk-aduk menggunakan spatula sampai tercampur merata ya, supaya adonan tidak kelembekan. Caranya seperti ini, dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian setelah sedikit tercampur merata seperti ini, saya lanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan. Saya sudah pastikan tangan saya bersih dan sudah cuci tangan pakai sabun. Ini saya uleni sampai bagian adonan yang warna putihnya tidak ada lagi, sampai setengah kali seperti ini. Untuk selanjutnya masukkan margarin 30 gram atau sekitar 1 sendok munjung dan campurkan sedikit garam. Kemudian kita uleni kembali sampai tercampur merata, sampai benar-benar kalis adonannya. Proses ini kurang lebih sekitar 3 menitan lebih ya. Sedikit berbeda waktunya dengan waktu yang digunakan menggunakan hand mixer. Kali ini menguleni dengan tangan agak sedikit lama, atau sesuaikan saja dengan kondisi adonan ya. Nah, setelah diuleni masih terlihat tetap lengket seperti ini. Lanjutkan menguleni di atas alas kerja seperti ini dan dilapisi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lalu diuleni kembali seperti ini. Digilas-gilas sampai lama-kelamaan tidak lengket lagi di tangan dan adonan terlihat mulai sudah licin. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian rapikan adonan jika sudah terasa tidak lengket lagi. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam mangkok untuk diistirahatkan dan tutup dengan menggunakan apa saja, mau kain bersih atau tutup panci. Istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sesuai suhu ruang. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, saya sediakan ini labu kuning ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian dikupas kulitnya, dibuang bijinya, lalu kita potong-potong dan kita rebus. Di sini saya merebusnya sampai empuk, kemudian saya lumatkan seperti ini dengan menggunakan garpu atau alat apa saja. Kemudian campurkan 1 sendok margarin. Setelah itu masukkan 1 bungkus susu kental manis.
Lalu gula pasir 3-4 sendok makan atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk tingkat kemanisannya. Lalu ini diaduk sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan 1 sendok tepung maizena, 1 sendok munjung. Lalu campurkan kembali ke dalam labu kuning yang telah dilumatkan tadi ya. Kemudian masak di api yang kecil menggunakan teflon. Ini dimasak sampai kadar airnya menyusut, karena labu itu suka ada yang lembek dan berair ya. Jadi caranya seperti ini, dimasak, dipanggang sampai benar-benar tidak lengket lagi di teflon seperti ini. Kurang lebih 2-3 menitan. Lalu setelah masak kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita kembali lagi ke adonan yang telah diistirahatkan, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kita akan kempeskan udaranya. Ini dia, sudah bagus seratnya ya. Selanjutnya kita akan pindahkan kembali ke meja atau ke alas kerja atau silikon mat sambil dirapikan seperti ini. Jika terasa lengket boleh ditambahkan sedikit-sedikit tepung, ditaburkan di bagian atasnya. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Di sini saya akan bagi menjadi 8-9 bagian. Kemudian ini dibulat-bulatkan seperti biasanya ya, seperti ini. Di rounding sambil sedikit-sedikit dilumuri tepung terigu. Lakukan semuanya sampai adonan berhasil dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, jika sudah berhasil dibulatkan semua adonannya, kemudian ini diistirahatkan kembali kurang lebih 5-10 menit dan tutup dengan plastik. Setelah 10 menit kemudian ambil satu bagian adonan, kita kempeskan udara yang ada di dalam adonan. Kita pipihkan menggunakan rolling pin atau pipa kecil yang seperti saya gunakan. Ini dipipihkan dengan ukurannya tetap bulat ya, usahakan. Seperti ini. Atau ditekan-tekan seperti ini dengan menggunakan tangan. Selanjutnya diberi garis secara menyilang seperti ini, 4 garis di bagian sudut-sudutnya. Selanjutnya kita ambil isian yang telah kita buat tadi, lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, lalu ambil keju, saya menggunakan keju cheddar, digulingkan ke atasnya seperti ini. Setelah itu letakkan di tengahnya, kemudian dilipat bagian sudut-sudut yang telah kita garis-garis tadi. Tiap sudutnya seperti ini. Sangat mudah ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk caranya di video ya. Lalu ulang kembali seperti tadi ya, ambil satu bagian adonan, kemudian kita pipihkan, keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kita gilas kembali, kita lebarkan kembali menggunakan pipa atau menggunakan rolling pin yang teman-teman punya. Usahakan bentuknya tetap bulat.
Lalu bagian sisi-sisinya ini ditipiskan kembali dengan menggunakan tangan seperti ini. Selanjutnya ambil isiannya, kita bulat-bulatkan. Setelah itu kita gulingkan ke atas parutan keju sampai terbalut keju. Selanjutnya diletakkan di tengahnya, lalu beri garis-garis seperti ini, 4 garis secara menyilang di setiap sudutnya. Lalu kita lipat yang sudah kita beri garis tadi seperti ini, kemudian diulang kembali seperti ini. Mudah banget ya caranya. Cukup lihat di video caranya. Lakukan kembali seperti di awal. Kita ambil satu bagian adonan, kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Dengan bentuk diusahakan tetap bulat ya teman-teman. Ini diameternya kurang lebih 7 cm. Lalu ambil isian labu kuningnya, kita bulat-bulatkan lagi. Kemudian gulingkan ke atas parutan keju yang sudah disediakan. Dibalut dengan keju. Kemudian diberi garis secara menyilang seperti ini. Lalu bagian isian yang di tengah itu kita balut dengan kulit rotinya seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Ini mudah banget ya teman-teman, juga pasti bisa untuk caranya. Dan usahakan bagian ujungnya kita rekatkan seperti ini supaya tidak terlepas nantinya. Nah, ini dia sudah selesai. Untuk selanjutnya teman-teman sediakan, di sini saya sediakan loyang ukuran 18 cm, loyang bulat datar bawahnya. Kemudian letakkan satu persatu secara melingkar seperti ini. Ini muat 8 bagian ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita tutup kembali dan diistirahatkan kurang lebih selama 1 jam ya, sampai mengembang sempurna. Setelah kurang lebih 1 jam diistirahatkan, sebelum kita oven, seperti biasa bagian permukaan rotinya ini diolesi dengan susu cair secara merata seperti ini dan perlahan saja. Nah, ini dia teman-teman, selanjutnya akan saya oven, tapi ini apinya saya menggunakan api kecil seperti ini, dan untuk tombolnya ke atas seperti ini ya. Jika menggunakan api sedang seperti ini, dan usahakan jika menggunakan api sedang teman-teman menggunakan ganjalan batu bata. Ini saya tidak memakai ganjalan batu bata dengan menggunakan api kecil. Setelah dipanaskan ovennya kurang lebih 15 menit sebelumnya, lalu di oven di rak bawah 30 menit dan di rak atas kurang lebih 15 menit. Setelah matang, ini rotinya kita angkat dan selagi masih panas kita olesi dengan 1 sendok margarin dan 1 sendok susu kental manis yang dicampurkan. Ini gunanya supaya permukaan roti selain lebih lembut, enak, juga akan terlihat glowing. Ini dia hasilnya ya teman-teman, sangat cantik sekali.
empuk banget hasilnya meskipun tanpa mixer. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, ini enak banget, lembut banget. Nah, buat teman-teman yang tertarik, itu dia tadi ya resep roti sobek lembut tanpa mixer dengan isian labu kuning. Enak dan sehat, alami. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.